menjelaskan mengenai autobiografi dari salah satu sosok yang mungkin kita semua kurang familiar dengan beliau. Tetapi apa yang beliau lakukan nantinya patut kita untuk apresiasi. Untuk itu, sebelumnya kami akan menyajikan infografik dari sosok yang saya jelaskan, yaitu Dr. Lee Darmawan. Jadi Dr. Lee Darmawan memiliki nama kecil yaitu Lee Tekbai. Dia lahir di Kota Padang pada tanggal 16 April tahun 1946. Adapun latar pendidikan dari Dr. Lee Darmawan, yang pertama dia menempuh pendidikan di SD Yingxi, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Katolik Pius. Setelah tamat dari SMP, kemudian beliau melanjutkan di SMA Don Bosco. Kemudian setelah tamat SMA, beliau melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Universitas Respublika atau UREKA. Lalu S1 di Free University, S2 di University Hospital, lalu kembali menempuh gelar S3 di Free University. Adapun gelar spesialis yang dimiliki oleh Dr. Lee Darmawan ketika dia tamat dari pendidikannya yaitu ahli bedah umum, ahli bedah toraks, ahli bedah jantung, dan ahli pembuluh darah. Adapun organisasi kemanusiaan yang didirikan oleh Dr. Lee Darmawan diantaranya yaitu Dr. Share dan juga Rumah Sakit Apung atau RSA yang diberi nama KNRSA Dr. Lee Darmawan. Jadi untuk lebih jelasnya di sini kami akan menyajikan mengenai autobiografi dari beliau yaitu Dr. Lee Darmawan. Untuk itu akan dijelaskan oleh teman saya dan untuk itu dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan. Dr. Lee Agustinus Darmawan, PhD, SPBTKP, lahir di Kota Padang pada tanggal 16 April 1946. Beliau memiliki nama kecil Lee Tukbai. Ayahnya bernama Lee God T.A. Hoi dan ibunya bernama Pek Leng Kiao Julita Diana. Lee Darmawan terlahir dalam keluarga yang sangat miskin dan serba kekurangan. Beliau mempunyai 6 saudara. Ayahnya meninggal dunia ketika Lee berusia 10 tahun. Sepeninggalan sang suami, hanya Pak Leng Kiao atau Julita Diana yang seorang diri mengurus ketujuh anaknya. Perempuan yang hanya tamatan sekolah dasar ini berjuang keras agar bisa menyekolahkan ketujuh anaknya termasuk Lee sendiri. Semua kerjaan ia tekuni demi bertahan hidup serta untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya seperti mencuci baju, membuat kue hingga menjadi pencuci piring. Demi kelangsungan hidup keluarganya, Lee kecil sempat membantu sang ibu untuk berjualan kue. Dia sangat kagum terhadap perjuangan keras ibunya yang tak pernah menyerah dan putus asa dalam menghadapi segala sesuatu, serta meskipun mereka juga berasal dari keluarga yang mampu, akan tetapi sang ibu juga sering menasihati orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Dan ibunya juga menyekolahkan Lee dari SD yang Padang. Kemudian setelah tamat dari bangku sekolah dasar, Lee kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Katolik Pius. Setelah itu ia melanjutkan sekolahnya di SMA dan Boncos. Selama mengenyam pendidikan, Lee mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter. Tekad Lee untuk menjadi seorang dokter datang ketika ia melihat masyarakat di sekitarnya sulit untuk berobat ke rumah sakit. Kedokteran yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan, hal ini kemudian menyebabkan masyarakat terpaksa untuk berobat ke dukun karena biayanya yang murah. Alasan lainnya mengapa Lee ingin menjadi seorang dokter karena Lee melihat sendiri adiknya meninggal dunia karena penyakit diare akut yang terlambat mendapatkan bantuan medis. Kedua, alasan itulah yang membuat Lee bertekad kuat mewujudkan cita-citanya. Namun, apa daya ketika di sekolah saat ia menyampaikan cita-citanya itu, ia justru mendapatkan tertawaan dari teman-temannya. Hal tersebut
karena teman-temannya menganggap Li berasal dari keluarga kurang mampu sehingga tidak mungkin ia bisa masuk ke jurusan kedokteran. Li sadar bahwa cita-cita untuk menjadi seorang dokter bisa dikatakan sangat berat, namun Li terinspirasi dari sang ibu, yaitu seberapa berat masalah yang dihadapi jika dengan tekad yang kuat dan kerja keras pasti masalah tersebut akan dapat diselesaikan. Dan karena yang namanya kerja keras pasti tidak akan mengkhianati hasil, pasti akan ada hasil yang memuaskan di setiap pengorbanan. Selain belajar dengan giat, setiap pukul 6 pagi ia selalu pergi ke gereja di dekat sekolahnya dan kemudian berdoa dengan doa yang sama yang selalu ia ulang-ulang selama bertahun-tahun. Tuhan, aku mau jadi dokter yang kuliah di Jerman. Di tahun 1965, Li Darmawan kemudian lulus SMA dan prestasi yang gemilang berkali-kali ia mendaftar di fakultas kedokteran yang ada di Pulau Jawa, tetapi sayang Li tidak pernah diterima. Kesempatan kuliah akhirnya ada ketika ia diterima Fakultas Kedokteran Universitas RS Publika atau UREKA. Kampus tersebut didirikan oleh para petinggi organisasi Badan Musyawaratan Kewarganegaraan Indonesia tahun 1958, tapi baru beberapa hari Li berkuliah, kampus tersebut dibakar oleh massa. Akhirnya Li tidak dapat melanjutkan kuliahnya. Li memutuskan untuk menjadi pekerja serabutan untuk mengumpulkan uang agar bisa membeli tiket ke Jerman demi mewujudkan cita-citanya. Di usia yang ke-21 tahun, Li Darmawan mendaftarkan diri ke sekolah kedokteran di Berlin Barat, Jerman, tetapi tanpa dukungan beasiswa. Dengan tekad yang kuat, ia akhirnya diterima di Fakultas Kedokteran Free Universitas Berlin Barat, Jerman. Dan untuk memenuhi biaya kuliah dan kehidupan sehari-harinya, Li kemudian bekerja sebagai kuli bongkar muat barang. Pada kesempatan lain, Li juga bekerja di salah satu panti jompo untuk mengurus para lansia di sana. Meskipun ia sibuk bekerja, tapi Li tidak berprestasi, sehingga Li akhirnya mendapatkan beasiswa dan uang yang didapat selama bekerja digunakan untuk biaya sekolah adik-adiknya. Tahun 1974, Li berhasil menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar MD atau Medical Doctor. Setelah lulus dari Free Universitas, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Hospital Kolonet, Jerman. Dari situ, ia kemudian melanjutkan 53 di Free Universitas, S3 di Free Universitas Berlin. 4 tahun setelahnya, Li sukses menyandang gelar PhD melalui perjuangan selama 10 tahun tanpa kenal lelah. Li akhirnya lulus. Dengan membanggakan, dia lulus sebagai dokter dengan 4 spesialis sekaligus, di antaranya ahli bedah umum, ahli bedah toraks, ahli bedah jantung, dan ahli bedah pembuluh darah. Cita-cita semasa kecilnya akhirnya tercapai. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai autobiografi dari Dr. Li Darmawan. Setelah lulus, Li akhirnya kembali ke Indonesia. Jadi ia memulai profesinya sebagai seorang dokter di Semarang. Jadi selama 6 bulan di Semarang, ia kemudian pindah ke Rumah Sakit Raja Wali Bandung tahun 1988. Jadi Li berkarir di Rumah Sakit Husada Jakarta sampai saat ini. Kegiatan sosial yang pertama Li lakukan sebagai seorang dokter adalah ketika ia mengoperasi seorang pembantu rumah tangga atau ART tanpa memungut biaya. Selanjutnya, Li juga terus mengupayakan bedah jantung terbuka, yaitu bedah di mana jantung dihentikan untuk dibuka dan diperbaiki. Jadi bedah semacam ini
bisa dikatakan sulit untuk dilakukan karena membutuhkan peralatan yang canggih dan juga biayanya yang mahal. Jadi pada tahun 1992, Lee sukses melakukan bedah jantung terbuka untuk pertama kalinya di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Jadi Lee Darmawan melihat bahwa masih banyak masyarakat yang sulit untuk berobat ke dokter, jangankan untuk berobat, bahkan untuk makan sehari-hari saja pun sulit. Jadi akhirnya Lee bersama seorang aktivis Mei 1998 bernama Lisa Suroso mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama sebagai Yayasan Dokter Peduli atau Dr. Share. Jadi Dr. Share itu merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang kemanusiaan, yang dimana memfokuskan diri pada pelayanan kesehatan medis dan juga bantuan kemanusiaan. Jadi Dr. Share bekerja didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan etika medis. Jadi Dr. Share memberikan pelayanan secara gratis di berbagai wilayah di Indonesia. Dr. Lee Darmawan bahkan rela menjual rumahnya sendiri yang digunakan untuk membangun sebuah kapal yang dijadikannya sebagai sebuah rumah sakit yang kemudian diberi nama Rumah Sakit Apung Dr. Lee atau RSA Dr. Lee. Rumah sakit apung ini menjangkau pulau-pulau kecil di pelosok Indonesia demi memberikan pengobatan dan juga bantuan medis. Selain pengobatan di berbagai wilayah Indonesia, program awal dari Dr. Share ini adalah pendirian panti rawat gizi di Pulau Kel, Maluku Tenggara. Jadi Dr. Lee Darmawan tidak pernah lupa kata-kata ibunya yang ia terus pegang sampai saat ini. Ingat Lee, kalau kamu jadi dokter, jangan memeras orang kecil atau orang miskin. Mungkin mereka akan membayarmu berapapun, tetapi diam-diam mereka menangis di rumah karena tidak punya uang untuk membeli beras. Kata-kata dari ibunya melekat kuat dalam diri Dr. Lee. Bersama dengan yayasan yang ia dirikan yaitu Dr. Share, ia kemudian mendirikan Rumah Sakit Apung atau RSA yang diberi nama KM RSA Dr. Lee Darmawan yang memberikan pelayanan medis secara gratis, dan dari uangnya sendiri beliau membangun Rumah Sakit Apung tersebut. Kemudian berlayarlah Dr. Lee Darmawan mengunjungi pulau-pulau kecil di Nusantara, mengobati ribuan warga miskin yang tidak memiliki akses pelayanan medis. Jadi Rumah Sakit Apung milik Dr. Lee ini hanyalah sebuah kapal sederhana yang terbuat dari kayu yang di dalamnya disekat-sekat menjadi bilik-bilik yang diperuntukkan untuk merawat pasien-pasien rawat inap maupun pasca operasi. Jadi tujuan didirikannya sebuah rumah sakit apung ini adalah untuk melayani masyarakat yang selama ini kesulitan untuk mendapat bantuan medis dengan segera karena kondisi geografis maupun karena finansial, terutama untuk kondisi darurat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu yang tersebar di wilayah Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan kemudian Dr. Lee dianggap sebagai dokter gila karena keberaniannya mengarungi samudera demi membantu saudara-saudara kita di luar sana. Jadi sekian autobiografi yang kami sampaikan mengenai Dr. Lee Darmawan. Jadi alasan kami memilih sosok Dr. Lee Darmawan sebagai tugas kami di dalam membuat autobiografi karena apa yang beliau lakukan sangat luar biasa sekali dan patut untuk kita apresiasi, karena dengan uangnya sendiri ia rela membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan maupun ketenaran. Jadi sekian presentasi kami mengenai autobiografi dari sosok Dr. Lee Darmawan. Kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada salah dan juga kata-kata yang kami ucapkan mungkin kurang berkenan. Untuk itu terima kasih.